Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jember. Berikut ini adalah buku tematik untuk kelas 6 tema 2. Ya. Ini sudah halaman 84 berarti 85 ya. Sejak dulu bangsa Indonesia terus mengedepankan pentingnya kerjasama serta persatuan dan kesatuan, khususnya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Pada pertemuan sebelumnya kamu telah mempelajari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu kamu juga ditugaskan secara berkelompok untuk mencari informasi tentang berbagai peristiwa yang terkait upaya mempertahankan kemerdekaan di berbagai daerah seperti di bawah ini. Ini adalah tugasnya. Ya, kelompok 1 sampai 5. Ya. Nah, sekarang tugas kalian untuk mempresentasikan di depan kelas. Ya, ada pertempuran Ambarawa, Medan Area, Bandung Lautan Api, ya yang belum kita bahas sebelumnya. Ya, kamu telah melakukan kerjasama secara berkelompok untuk mencari informasi tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Apakah kerjasama yang kamu lakukan dapat terlaksana dengan baik? Ya, ini kalian yang mengisi sendiri. Bagaimana proses kerjasama kalian selama mengerjakan tugas? Apakah tujuan dapat tercapai untuk kerjasama tersebut? Yaitu tujuannya apa? Menyelesaikan tugas. Menyelesaikan tugas adalah tujuannya. Oke. Selanjutnya kamu akan bekerja sama dalam tari indang. Apakah kamu masih ingat gerakan yang telah kamu pelajari sebelumnya? Ayo berlatih. Ya. Sebelumnya kamu telah mempelajari beberapa gerakan tari indang. Latih kembali gerakan tersebut secara berpasangan. Apakah kamu sudah melakukan seluruh gerakan dengan baik? Ya, gerakan mana yang kamu kuasai dengan baik ini dijelaskan di sini, ya. Oke. Ada beberapa yang akan saya lewati, terutama yang bagian yang sudah kita bahas sebelumnya, ya. Nah, kita lanjutkan ke sini. Ini adalah gerakan-gerakan yang sudah kita baca sebelumnya, ya. Jadi ini akan saya lewati. Nah, sebelumnya kamu telah belajar tentang pecahan desimal. Sekarang kamu berlatih bagaimana menyelesaikan masalah terkait hitung campur yang melibatkan pecahan desimal. Perhatikan soal cerita berikut ini, ya. Jadi di sini Siti memiliki 0,8 meter pita warna merah. Ya, dari Siti mempunyai 0,8 meter pita warna merah. Ya, 1/4 dari pita tersebut akan digunakan untuk menghias kado, ya, di ulang tahun adiknya. Sisanya digunakan untuk mengikat rambut. Ya, kita lanjutkan di sini. Berapa meter? Nah, ini sebaiknya soalnya akan saya pindah sedikit, ya. Ya, ini akan saya pindah agar kita bisa melanjutkan di sana. Oke. Ya, akan saya pindah di sini. Oke. Ini adalah soalnya di sebelumnya, ya. Saya taruh di sini gitu aja, ya. Ini adalah soalnya. Nah, di sini aja, ya. Oke. Ini adalah soalnya. Jadi akan saya kotai, ya, biar di sini adalah soalnya. Oke. Kita ulang lagi. Siti mempunyai 0,8 meter pita warna merah dan 1/4 dari pita tersebut akan digunakan untuk menghias kado ulang tahun adiknya. Sisanya digunakan untuk mengikat rambut. Berapa meter pita yang untuk menghias kado? Berapa meter pita yang digunakan untuk mengikat rambut? Langkah-langkah seperti ini. Diketahui panjang pita 0,4 meter. Digunakan untuk menghias kado 1/4 dari seluruh pita. Ya. Yang ditanya adalah berapa meter pita yang digunakan untuk membungkus kado, berapa meter pita yang digunakan untuk mengikat rambut. Langkah pertama, ubah desimal ke dalam bentuk pecahan. 0,8 itu adalah 8/10 atau kita sederhanakan menjadi 4/5. Langkah kedua,
kalikan 4/5 ini dengan 1/4. Ya, kalikan 4/5 dengan 1/4. Jadi 4/5 dikalikan 1/4, ya, 4-nya seolah-olah bisa dicoret, maka di sini akan mendapat 1/5, lebih cepat. Ya, jadi dari sini langsung bisa ke sini. Jadi 4/5 kalau dikalikan 1/4, ya, daripada kita mengalihkan 5 kali 4, 4 kali 1, lebih cepat kita kalau kerja ini 4 dibagi 4 dulu. Jadi 4 dibagi 4 tinggal 1/5. Ini kita kerjakan lebih cepat. Kemudian bisa diubah menjadi dalam bentuk desimal. Kita ingat 1/5 itu adalah 0,2, dihafal ini. Ya. Jadi 0,2 pita diperlukan untuk menghias kado adalah pita yang digunakan untuk menghias kado adalah 0,2. Sedangkan pita yang digunakan untuk mengikat rambut adalah sisanya. Berarti 0,8 dikurangi 0,2. 0,8 kalau dikurangi 0,2, ya, 8 dikurangi 2 adalah 6. Jadi ini 0,6 meter. Nah, sekarang kita akan dengan menggunakan teori yang sudah kita pelajari, kita akan menyelesaikan ini. Ibu Edo mempunyai persediaan 2,5 kg gula di rumah. Hari ini ibu membeli lagi 1/4 kg gula di warung dekat rumah untuk tambahan membuat pesanan kue. Berapakah jumlah? Jadi ini 2,5 ditambah dengan 1/4. Ya, nah, ini kita bisa mengubahnya menjadi pecahan campuran atau ini aja yang jadikan desimal lebih cepat. Jadi 2,5 ditambah 1/4 itu 0,25. Maka 2,5 kalau ditambah 0,25, ingat dalam menambah komanya harus sejajar. Ya, di sini seolah-olah dikasih angka 0 enggak apa-apa. 0 tambah 5 adalah 5, 5 tambah 2 adalah 7, ini koma, 2 tambah 0 adalah 2. Jadi 2,75. Kalau mau jadikan pecahan biasa 0,75, ini 2 ditambah 0,75. Nah, kita harus hafal kalau 0,375 adalah 3/4. Jadi ini sebenarnya adalah 2 ditambah 3/4. Atau kalau di dalam pecahan campuran kita bisa menulisnya 2 3/4. Ya, 2 3/4 ini sebenarnya adalah 2 ditambah 3/4. Jika gula tersebut hanya digunakan 2,7, sisanya berapa sekarang? Ya, jadi kita tetap gunakan yang desimal saja, karena bisa kita kurangkan dengan ini. Jadi kalau digunakan hanya 2,7, kita kurangkan dengan 2,7. Jadi 2,75 kita kurangkan dengan 2,7. 2,7. Ya, seperti sebelumnya, kalau di sini tidak ada angkanya, boleh dikasih bantuan angka 0. Boleh. 5 tambah 0 adalah 5, atau 5-nya langsung turun juga boleh. Ya, 7 dikurangi 7, 5 dikurangi 0 adalah 5, 7 dikurangi 7 adalah 0. Dan di sini 2 dikurangi 2, 0. Jadi 0,05. Sisa gula adalah 0,05 kg. Ya. Diskusikan dalam kelompok cara kamu menyelesaikan soal di atas. Nomor 2 sekarang. Benny mempunyai kayu dengan panjang 1,5 meter. Jadi panjangnya adalah 1,5 meter untuk membingkai sebuah prakarya. Setelah digunakan, kayu tersebut sisa. Jadi ini adalah kayunya, panjang kayu sisa. Ini adalah 1/4 meter, itu kalau kita jadikan bentuk desimal adalah 0,25. Ini dihafal saja. 1/4 itu sama dengan ya 0,25. Ya, dihafalkan bahwa kalau 1/5 adalah 0,2. Ini harus hafal ya. Kalau hafal enak. 1/4 adalah 0,25. Kalau 3/4 adalah 0,75. Ya. Ini kalau 1/8 adalah 0,125. Ya, 4 ini hafal enak. Ya, kita lanjutkan lagi di sini. Berapa meter kayu yang terpakai untuk membingkai? Jadi yang dipakai adalah panjang total, panjang mula-mula dikurangi sisa.
Panjang mula-mulanya adalah 1,5. 1,5 dikurangi 0,25. Kita hitung ya, di sini 1,5 dikurangi, ingat komanya harus sejajar, 0,25. Kalau tidak ada angkanya bisa kita kasih bantuan angka 0 di sini. 0 dikurangi 5 tidak bisa, harus pinjam. Ya, akan saya hitung pakai warna coklat biar nyolok. 0 kurangi 5 tidak bisa, harus pinjam. Pinjam di sini karena dipinjam tinggal 4. Di sini karena pinjam 1 ini jadi 10. 10 dikurangi 5 adalah 5. 4-nya dikurangi 2 adalah 2. Kemudian 1 dikurangi 0 adalah 1. Jadi yang digunakan adalah 1,25. Ya, satuannya di sini meter, di sini juga meter. Ya, ingat harus diberi satuan. Ini kilogram, yang di bawahnya adalah meter. Sekarang nomor 3. Nomor 3, minggu lalu Ibu Lani membeli 2,3/4 kg telur dan disimpan di kulkas 1,7 kg telur tersebut. Ya, disimpan di kulkas 1,7 kg tersebut telah dimasak. Berapa yang tersisa di kulkas? Ya, 2/3/4 itu sebenarnya sama dengan 2 ditambah ya 3/4. Nah, kita kalau hafal ini enak. 3/4 adalah 0,75. Jadi ini 2 ditambah 0,75. Artinya ini sama dengan 2,75. Nah, cara seperti ini lebih cepat. Ini tips ya. Kemudian ini adalah jumlah telur ya yang dimasak 1,7. Jadi sisa ya sama dengan telur mula-mula dikurangi yang dimasak. Ya, sama dengan telur mula-mulanya adalah 2,75 dikurangi yang dimasak adalah 1,7. Kita akan bagi, di sini saya sengaja ganti warna biar membedakan. 2,75 dibagi 1,7. Kalau tidak ada angkanya boleh dibantu angka 0 di sini. Ya. Oke, ini kita kurangkan. 5 dikurangi 0 adalah 5, 7 dikurangi 7 habis, ya. 2 dikurangi 1 adalah 1. Jadi sisanya adalah 1,05. Satuannya di sini apa? Kilogram, kita ngikuti. Di sini kilogram. Buat soal cerita tentang hitung campur yang melibatkan pecahan dan desimal. Ya, hitung campur. Nah, misalnya untuk membuat kue, ya, untuk membuat kue diperlukan 2/3/4 tepung dan 0,25 kilogram. Ya, ini ada kilogramnya ya. Jadi sebelum tepung di sini ada kilogramnya. Ya. 2,4 kilogram tepung. Ya, tepung dan 0,2 kilogram gula. Ya. Berapa berat total kedua bahan tersebut? Berat total kedua bahan tersebut. Nah, kalian selesaikan, boleh jawabannya ditulis di bawah. Sama soalnya ya, biar paling nggak lupa. Tukarkan soal yang telah kamu buat dengan salah seorang teman dan mintalah teman tersebut menjawabnya. Diskusikan jawabannya bersama-sama. Selesaikanlah soal hitung campur berikut. Ya, ingat ya, 6/3/5 ini tipsnya. 6/3/5 sebenarnya adalah 6 ditambah 3/5. Biar kalian menjadi lebih cepat. Ya. Nah, ingat 1/5 adalah 0,2. Ya, 1/5 itu 0,2. Jadi ini 6 ditambah 0,2 dikali 3. Ya, sama dengan 6 ditambah 0,2 kali 3 adalah 0,6. 6 tambah 0,6 adalah 6,6. Kalian bisa mengerjakan lebih cepat ya dari ini.
Ya, ini sengaja saya kerjakan langkah demi langkah biar kalian bisa mengikuti. Ya, jadi intinya ini sama dengan 6,6 dikurangi tambah ya 0,725. Dalam menjumlah ingat komanya harus sejajar. Jadi 6,6 ditambah 0,725. Komanya harus sejajar, ini 0. Ya, untuk mempermudah kalian melihat ini boleh ditambahkan 0. Enggak juga enggak apa-apa. Ya, misalnya enggak apa-apa. Ya, jadi kalau di sini tanpa angka artinya 0 kan ya, enak dikasih kan ya. Nah, 0 ditambah 5 adalah 5, 0 ditambah 2 adalah 2, 6 ditambah 7 13, 3 nyimpan 1. Ya, 1 tambah 6 adalah 7. Jadi ini adalah 7,325. Ini hasilnya. Kita lanjutkan. Nah, seperti ini, kita ingat 3/4 adalah 0,75. Jadi ini bisa kita tambahkan dulu atau ini kita kurangkan dulu. Ya. Ingat penjumlahan bisa dibolak-balik. Jadi lebih enak kita tambahkan dulu. Jadi ini boleh, ya ini kan sama dengan 45,673. Ini boleh ditaruh di depan. 3/4 ini kan 0,75 ya, boleh ditaruh depan. Ditambah 0,75 baru dikurangi 0,968 itu boleh, lebih enak kita melakukannya. Ya. Jadi kita enak menjumlahkan dulu. Jadi tidak masalah. Ya. Sekarang 45,673 kalau kita tambahkan 0,7 ini dikurangkan dulu juga boleh ya sebagai catatan, boleh tidak apa-apa. Ya, ini kalau ditambah 0,75 ini akan menjadi 3, 5 tambah 7 tambah 5 ini adalah 12, 2 nyimpen 1. Ya. 3 ini 12, 2 nyimpen 1. Terus 1 tambah 6 7, 7 tambah 7 14, nyimpen 1. Di sini 6, di sini 4, komanya di sini. Jadi nanti tinggal 46,423 dikurangi 0,968. Ya, kita akan kurangkan. Kita pakai warna lain biar enak. 46,423 dikurangi 0,968. Ya, tetap saja ya. Di sini angkanya tidak sederhana. Ya, sekali lagi saya katakan ya, ini boleh dikurangi dulu baru tambah, ini hasilnya harusnya sama. Ya, kalau saya tambahkan dulu. Ini saya kurangkan 3 dikurangi 8 tidak bisa. Pinjam 1 ini tinggal 1, ini jadi 13. 13 dikurangi 8 adalah 5. 1 dikurangi 6 tidak bisa, pinjam 1 karena dipinjam ini tinggal 3, ini jadi 11. 11 dikurangi 6 adalah 5. Ya. 3 dikurangi 9 nggak bisa, pinjam 1, ini jadi 5, ini jadi 13. 13 kurangi 9 adalah 4. Jadi sini adalah 5-nya turun, 5 dikurangi 0 adalah 5, 4-nya turun. Jadi 45,455. Ya, sama dengan 45,455. Seperti itu. Kemudian nomor berikutnya. Nah, ini juga ada tips dari saya, 4/8. Ini bisa disederhanakan menjadi 1/2, sama-sama bagi 4. Ini bagi 4, ini bagi 4. 1/2 ini sama dengan 0,5. Jadi 12 4/8 itu sama dengan 12 ditambah 0,5, yaitu 12,5. Lebih cepat seperti ini. Jadi ini bisa dirubah menjadi 12,5 ya, dikurangi 9,5 ditambah 0,25. Ya. Ini dikurangi dulu boleh, baru ditambah. Kalau kita tambahkan dulu ya. Sekarang coba saya kurangi dulu, kelihatannya lebih enak. Mana yang lebih mudah sebenarnya? Ya, coba kita kurangkan dulu, ini lebih mudah. 12,5 dikurangkan dengan 9,5. Dikurangkan 5 dikurangi 5 0 ya, 12 kurangi 9 adalah 3. 3 berarti tinggal 3 ditambah 0,25 kan, lebih cepat. 3 tambah 0,25 adalah 3,25. Tambahkan itu aja. Itu lebih cepat. Mana yang lebih cepat? Kadang-kadang lebih cepat ini dikurangkan dulu baru tambah, kadang lebih cepat ini sama ini ditambah dulu baru dikurangkan yang tengah. Itu kalau sudah terbiasa ngitung nanti kalian bisa merasakan. Ya, mana kira-kira yang lebih enak. Nah, ini
seperempat adalah 0,25. Berarti ini 0,095 ditambah 0,48, maaf, 0,48 ya, kemudian dikurangi 0,25. Ya, mau ditambah dulu boleh. Jadi kalau ditambah dulu nanti 0,095 ditambah komanya harus sejajar. Di sini 0,48, 4-nya di sini, 8-nya di sini. Ya ditambah. Boleh nggak usah dikasih 0 ya. Seolah-olah ada nolnya di sini. 5 tambah 0 adalah 5, 9 tambah 8 adalah 17 ya, nyimpen 1 di sini akan menjadi 1 tambah 4 adalah 5, 0,575. Jadi 0,575 dikurangi 0,25. Langsung dikurangkan di sini lebih enak. 0,25. Ingat komanya harus sejajar. Ini dikurangkan. 5 dikurangi 0 adalah 5, 7 dikurangi 5 adalah 2, 5 dikurangi 2 adalah 3, di sini koma, di sini 0 kurangi 0 adalah 0. Ini akan sama dengan 0,325. Buatlah soal hitung campur sendiri ya. Ini kita bikin soal hitung campur sendiri. Misalnya 0,342 ditambah 0,739 dikurangi 0, dikurangi 1 per misalnya 8. Ya, silakan dihitung. Tambah lagi biar panjang. Tambah 3 per 4. Wah ini sekali-sekali langsung panjang. Silakan dihitung. Ya. Oke. Tukarkan soal tersebut dengan salah seorang temanmu dan minta temanmu untuk menjawab soal berikut. Ya, saya bantu hitung ya. Oke. Ini kita tambahkan dulu ya. 0,342 kita tambahkan dengan 0,739. Kalau kita tambahkan ini dapat 11, nyimpen 1, 1 tambah 4 5, 5 tambah 3 8, 3 tambah 7 10, 0, nyimpen 1. Ya, di sini 1, 1,81. Nah, ditambahkan dulu dengan ini. 3 per 4 ini sama dengan 0,75. Tambahkan sekalian. 0,75. Ya, ditambahkan. Baru nanti dikurangkan ini. Lebih enak. Dan 1/8 ini adalah 0,125 nanti. Ya. Jadi ini kalau ditambahkan ini adalah 1. 8 tambah 5 adalah 13. Nyimpen 1. 1 tambah 7 adalah 8. Ya. Di sini satunya turun. 1,831 baru dikurangi 1/8 ini. Ya, ini tambah ini baru dikurangi ini ya. 0,125. 0,125. Ya, saya pakai tinta lain karena ada hutang-hutangnya ini, pinjam-pinjamnya. 1 kurangi 5 nggak bisa, pinjam 1. Ini tinggal 2. Ini menjadi 11. 11 kurangi 5 adalah 6. 2 dikurangi 2 adalah 0. 8 kurangi 1 adalah 7. 1 kurangi 0 adalah 1. Jadi jawaban ini nanti seharusnya 1,706. Oke, kita lanjutkan. Tukarkan tersebut ya dengan teman. Renungkan apa yang telah kamu pelajari hari ini. Jadi tugas ya, tugas untuk mind mapping, peta pikiran, tugas presentasi. Ya, kemudian kita juga operasi pecahan campuran, pecahan dan desimal. Ya, apa yang belum kamu pahami, apa yang harus kamu lakukan ya belajar lebih giat ya. Nah, kita lanjutkan. Amati jenis hewan lain yang ada di sekitar rumahmu. Identifikasi ciri-ciri hewan tersebut dan ciri-ciri habitatnya. Deskripsikan secara tertulis hasil pengamatanmu. Acara orang tua di rumah untuk membuat suatu kegiatan yang melibatkan semua anggota keluarga. Kegiatan tersebut harus memiliki manfaat untuk semua anggota keluarga. Tentukan tujuan, pembagian tugas, dan bekerja samalah dengan baik. Tulislah laporan dari kegiatan yang kamu lakukan dan kumpulkan. Ya, nah, buku tematik ini banyak tugasnya dengan orang tua, biar kalian lebih dekat dengan orang tua. Ya. Kemudian sekarang kita masuk pembelajaran 6. Kita telah mempelajari berbagai bentuk kerjasama dalam kehidupan. Tahukah kamu, kerjasama juga diperlukan dalam setiap jenis permainan olahraga. Ayo kita bekerja sama dalam permainan olahraga ayam dan elang. Ya, seperti yang sebelumnya sudah kita pelajari. Masih ingatkah kamu dengan cara bermain ayam elang? Apa saja keterampilan yang diperlukan untuk permainan tersebut? Tentu saja adalah berlari. Itu dibutuhkan. Ya. Kemudian strategi.
Strategi atau taktik ya, taktik bermain. Taktik bermain. Apakah kamu sudah melakukan keterampilan tersebut dengan baik? Ya, ini kalian sendiri yang bisa menjawabnya. Apa saja taktik yang perlu diterapkan agar bermain dengan sukses ya? Ya, cara menghindar saat dikejar. Nah, ini penting untuk dipelajari. Ya. Mengapa kerjasama sangat diperlukan dalam permainan tersebut? Ya, tanpa kerjasama maka kekompakan tidak akan bisa dilakukan. Tanpa kerjasama, ya, kemenangan tidak akan bisa diraih. Tidak akan bisa diraih. Diskusikan jawabanmu secara berpasangan. Sekarang kamu akan mempraktikkan kembali permainan tersebut. Sebelum bermain, perhatikan penjelasan dari guru. Ingat, kalian harus melakukan pemanasan ya. Kita akan membaca sebuah esai yang cukup bagus. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota menuju ke pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nika Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Lebih baik dibakar daripada digunakan penjajah. Karena kejadian tersebut, maka tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayuhkolot, ya, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Mengapa Bandung Lautan Api? Apa yang terjadi? Ya. Apa yang terjadi? Warga Bandung membakar rumah mereka. Membakar rumah dan pergi ke hutan. Mengapa? Agar Bandung tidak dijadikan markas Belanda. Siapa yang melakukan? Siapa yang berhasil? Misalnya siapa yang berhasil? Ya, gini aja. Siapa yang membakar Bandung? Gitu kan judulnya Bandung Lautan Api. Ya, siapa yang membakar Bandung? Seluruh warga. Bandung Lautan. Bagaimana? Ya, bagaimana gudang amunisi Belanda terbakar? Karena keberhasilan Muhammad Toha, Muhammad Toha dan Ramdan, atas usaha Muhammad Toha dan Ramdan, atas usaha Muhammad Toha dan Ramdan. Kapan Bandung Lautan Api terjadi? Pada 23 Maret 1946. Ya, Bandung Lautan Api terjadi 23 Maret 1946. Ya. Setelah proklamasi 45 proklamasi. Di mana? Di Bandung. Di mana Bandung Lautan Api terjadi. Jadi ada lagu Halo Halo Bandung, itu untuk mengenang
Bandung Lautan Api. Diskusikan diagram yang telah dibuat dalam kelompok. Pada pembelajaran sebelumnya kamu telah berlatih dan menampilkan drama tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang saatnya kamu menampilkan drama tersebut secara berkelompok. Sebelum kamu tampil, perhatikan penjelasan dari gurumu tentang kriteria penilaian. Ya, apa yang kamu pelajari di kegiatan hari ini? Kita belajar perhitungan, ya, perhitungan dengan kalau yang ini tadi membuat peta pikiran Bandung Lautan Api. Ya, ini adalah peta, ya, peta pikiran Bandung Lautan Api. Ya, apa yang sudah kamu pahami dengan baik ini kalian jawab sendiri, ya, karena kalian yang bisa merasakannya. Ya, kemudian sikap yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari ini adalah tentu saja Bandung Lautan Api adalah patriotisme. Ya, daripada Bandung digunakan sebagai markas Belanda, lebih baik dibakar. Ya, walaupun rumahnya terbakar, tapi paling tidak itu tidak dipakai oleh Belanda sebagai markas. Ya, ini namanya berani berkorban. Berani berkorban. Ceritakan kepada orang tuamu tentang peristiwa Bandung Lautan Api menggunakan peta pikiran yang sudah kamu buat. Gunakan kalimat efektif. Untuk subtema kita 3 kita akan bahas di video berikutnya. Untuk melihat video berikutnya, link ada di bawah untuk playlistnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.